Belum nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Siap. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'du, ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan yang diberikan kepada kita, terutama kekuatan iman, hingga pada siang hari ini kita dapat berhadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan selama ini dilandasi dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua amal ibadah kita ini akan menjadi bekal mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sembari selamat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada siang hari nanti saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, insya Allah mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah. Sekarang belum, karena beda waktu 4 jam. Sekarang kita di sini adalah jam 1, maka di sana adalah jam 9 pagi. Oleh karena itu, wukuf di Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, mereka akan melakukan wukuf pada Arafah. Bagi orang yang tidak menjalankan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Yang jadi persoalan adalah tanggal 9 di Arab Saudi tidak sama jatuhnya dengan tanggal 9 di Asia, terutama Asia Tenggara. Dan inilah yang menjadi polemik bagi kalangan umat Islam dengan berbagai macam komentar satu dengan yang lain. Bahkan ada yang mengharamkan barang siapa itu besok puasa. Sesungguhnya tidak demikian. Puasa Yaumul Arafah, kalau kalimat itu pakai Yaumul Arafah, itu yaum menunjukkan waktu, bukan menunjukkan peristiwa. Kalau memang peristiwanya wukuf, jadi wukufnya itu adalah amalnya, tapi disebutkan waktu Arafah. Waktu di Arafah itu tanggal 9. Yang menjadi persoalan adalah tanggal 9 di tanah Arab jatuhnya tidak sama dengan tanggal 9 di Asia. Makanya yang merayakan Idul Adha tanggal 10 hari Minggu nanti itu termasuk Pakistan, Bangladesh, itu termasuk daerah Asia Tenggara, Thailandnya,
kemudian Singapura, Malaysia, Brunei, dan termasuk kita Indonesia. Lalu yang bertanya-tanya, kenapa bisa berbeda dalam penanggalan ini? Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, dalam menentukan tanggal di bulan Hijriah itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan cara hisab. Itulah yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah. Mereka dalam tahun itu para ahli ilmu falak menghitung dengan teliti berdasarkan ilmu yang dia yakini kebenarannya, maka mereka sudah menentukan satu Ramadan jauh sebelumnya, satu Syawal, begitu juga tanggal 1 Zulhijjah, walaupun nanti efeknya tentu kepada tanggal 10 Zulhijjah. Yang satu lagi menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Apa itu Ru'yatul Hilal? Melihat hilal, melihat bulan. Kedua-duanya ada hadisnya. Walaupun Syafi'iyah, para ulama yang mengikut Imam Syafi'i mengutamakan dengan sistem atau metode Ru'yatul Hilal, melihat bulan. Lalu, kenapa bisa terlihat di Arab sana, tapi belum terlihat di Indonesia? Padahal paginya duluan kita 4 jam, siangnya duluan kita 4 jam, subuhnya duluan kita 4 jam. Jadi kalau ada orang bilang pedoman kita beribadah, apa yang dilakukan di tanah suci kita pun lakukan di sini, itu tidak tepat. Kenapa? Ternyata orang di tanah suci sholat subuh, kita udah lewat 4 jam, jadi tidak akan bersamaan. Sama-sama sholat subuh, tapi waktunya berbeda. Begitu juga sholat Jumat. Hari ini kita mengerjakan sholat Jumat, di sana belum, mereka baru duha jam 9 pagi. Jadi tidak bisa dalam pelaksanaan waktunya itu sama. Kembali kepada Ru'yatul Hilal, karena memang kita menggunakan metode Ru'yatul Hilal. Mohon maaf kalau kita gak senang dengan rejim, dengan menterinya, bukan digeneralisasi bahwa semua itu salah. Kenapa? Karena yang melakukan sidang isbat pada malam tanggal 1 Zulhijjah itu bukan Menteri Agama saja, tapi semua organisasi Islam, perguruan tinggi negeri Islam, para ahli ilmu falak, termasuk ketua BMKG, mereka yang ahlinya dalam hal ini, sehingga mereka bisa menghitung bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana matahari total. Itu akan nampak di daerah ini, daerah ini, daerah ini, karena mereka ahli dalam hal ini. Begitu juga gerhana bulan. 2 minggu sebelumnya mereka sudah ceritakan akan terjadi gerhana bulan, nanti tidak total, daerah yang kena ini, jam sekian lewat sekian menit sampai sekian menit. Mereka sudah bisa menghitung. Itulah keahlian mereka. Lalu mereka melakukan sidang isbat. Apa itu sidang isbat? Sidang isbat itu adalah sidang penentuan awal Zulhijjah kemarin. Kalau prediksi awal adalah itu tepat pada hari Kamis, ternyata karena kita menggunakan sistem Ru'yatul Hilal, dari mulai Aceh sampai ke Papua, mereka menggunakan teropong semua untuk melihat nampak hilal atau tidak. Ternyata belum terlihat mencukupi standar untuk menentukan sudah masuk tanggal. Maka sidang isbat berdasarkan hadis Rasul, bila tidak melihat hilal, maka bulan akhir bulan itu digenapkan menjadi 30. Karena memang tidak melihat hilal atau melihat bulan, maka digenapkanlah 30 bulan Zulqa'dah. Maka dinyatakan keputusannya jatuhnya 1 Zulhijjah itu adalah tanggal 1 Juli, hari Jumat. Saya ulangi sekali lagi,
mestinya jatuhnya itu 1 Zulhijjah itu hari Kamis, maka ditetapkan jatuhnya pada hari Jumat, sehingga tanggal 10-nya jatuh pada tanggal 10 Juli hari Minggu lagi. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Keterkaitan dengan itu mungkin ada ibadah yang diragukan oleh sebagian umat Islam, meragukannya. Kalaulah kita nanti puasa pada hari Sabtu, maka orang sudah lewat Arafahnya hukumnya, maka di sana sudah raya, maka jatuhlah hukumnya menjadi haram. Sebagian orang, karena puasa yang diharamkan itu tanggal 1 Syawal, tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Sesungguhnya karena di daerah kita, terutama Asia, itu belum jatuh tanggal 10, maka sebelum tanggal 10 itu adalah tanggal 9. Hari Minggunya tanggal 10, berarti tanggal 9-nya hari Sabtu. Di sanalah kita berpuasa Arafah, dan hari ini berpuasa namanya puasa Tarwiyah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Namun demikian, kalau ada yang ragu, tinggal dia pilih. Jangan dia berprinsip hari ini hari Arafah, tapi rayanya hari Minggu. Ya kalau dia dengan keyakinan ilmunya, pembahasan yang sudah dia dalami, dia yakini dengan hisabnya, hari ini tanggal 9, besok pasti tanggal 10. Tidak bisa mendua keyakinan itu. Jadi kalau kita memang pegang mazhab Imam Syafi'i dalam satu masalah, peganglah. Jangan ngambil untuknya Hanafi, batalnya itu Syafi'i, itu salah. Jadi kita harus istiqomah dalam hal ini. Kalau kita punya prinsip memandang awal hilal itu pakai hisab atau pakai ru'yatul hilal. Oleh karena itu umat Islam tidak ada sesungguhnya keraguan-raguan. Kalau memang dia mendasari dengan ilmu pengetahuan, dia dasari dengan ilmu, dan dia yakin dengan ilmu itu, ini adalah benar karena ada dasarnya, jalankan. Semua itu kembali. Yang menerima atau menolak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal ibadah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, para ustadz yang populer, kiai yang terkenal, yang mereka berani gamblang melepaskan lewat ceramah-ceramahnya, termasuk Ustadz Adi Hidayat, kemudian Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, mereka mengatakan hari Sabtu itu adalah tanggal 9, dan kalau mau berpuasa Arafah silakan pada hari itu, dan tanggal 10 itu adalah jatuh pada hari Minggu. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari amaliyah yang kita kerjakan, saudara kita melaksanakan amaliyah di tanah suci, melaksanakan ibadah haji, tentu kita di sini juga tidak mau tertinggal melakukan amal ibadah, baik yang sunnah maupun yang difardukan kepada kita, termasuklah penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini saya ingin tegaskan kembali bahwa ibadah kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi harusnya kita bisa lebih memaknai daripada penyembelihan hewan kurban itu adalah upaya mengorbankan apa yang kita miliki dalam rangka ketaatan kepada Allah, agar kita berusaha takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, orang yang sering berkorban, orang yang tiap tahun berkorban, mestinya akan bertambah tawadhu, sikap dan sifat hidupnya. Kenapa? Karena seiring dia menyembelih hewan kurban, maka dia makrifatkan bahwa dia sedang menyembelih sifat kehewanan yang ada dalam dirinya. Kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, setan yang menggoda itu bertengger di Jamarat, maka orang yang melaksanakan ibadah haji mengambil batu kerikil dan melempar 7 kali,
7 kali dan 7 kali agar setan pergi tidak menggoda. Tapi hari ini kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, setan itu bukan bertengger di batu itu lagi, tapi mungkin sudah jauh lebih itu bertengger di hati kita. Maka orang-orang yang menyembelih hewan kurban itu harus juga bisa menggugurkan sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita. Apa di antaranya? Ingin kenyang sendiri, ingin menang sendiri, ingin senang sendiri. Lihatlah kambing itu, kalau ada daun ubi sedang dia makan, walaupun anaknya 2 ekor menyerang untuk makan, jagonya atau mungkin disebut bandotnya pasti menerkam anaknya tadi. Dia tidak tahu bahwa itu anaknya juga butuh makan, bukan hanya dia yang mau kenyang. Nah, sifat itulah yang harus kita gugurkan. Hilanglah dalam diri kita sifat ego, sifat anania, sifat mau kenyang sendiri. Silakan Anda kenyang, tapi jangan membuat orang lain lapar. Silakan Anda itu menang, tapi jangan menyakiti orang lain. Silakan Anda mencari kesenangan, tapi jangan kesenangan kita membuat penderitaan bagi orang lain. Sifat itulah yang harus kita gugurkan dalam diri kita. Setiap kita menyembelih hewan kurban, hilang sifat-sifat ananiah seperti itu. Ini tidak. Kurban jalan terus karena dia orang kaya yang banyak duit, bangun rumah setinggi-tingginya, sebelah lagi bangun. Orang susah yang tidak bisa bangun, sejak keliling rumahnya membangun dan menimbun setinggi-tingginya. Setiap hujan, rumah orang susah tadi terendamlah menjadi kolam. Mereka mau sholat subuh pun tak bisa, harus menimba dalam rumahnya. Ketahuilah, karena perbuatan kita itu membuat orang lain susah. Walaupun kita membangun di tanah kita sendiri, tapi karena perbuatan kita membuat orang lain menderita, maka kita akan merasakan dosanya. Sejak kita membangun rumah gedung bertingkat, tetangga kita tidak bisa membangun, tidak bisa pasang AC, tidak bisa beli kipas angin. Dia setiap malam kepanasan, tidak bisa tidur, mau tahajud pun berkeringat mereka itu. Ingat, jangan karena perbuatan kita membuat orang lain menderita, karena itu adalah dosa. Maka kalau kita mau senang, bagaimana dengan harta yang kita miliki, orang lain juga merasakan kesenangan itu. Maka baginda Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Kalau kau dicubit sakit, jangan cubit orang lain. Kalau ditipu kau sakit, jangan tipu orang lain. Kalau kau dihina sakit, jangan hina orang lain. Mestinya orang yang berkurban itu menggugurkan sifat-sifat yang seperti itu, bukan hanya menyembelih hewan kurban. Orang-orang yang mampu seperti itu, insya Allah, jangankan dagingnya, bulu hewan kurban itu, tulangnya, kukunya, semua itu akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang kita kurbankan untuk di jalan Allah. Dan memang kalau kita bandingkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tidak sebanding. Dia mengorbankan putra yang dicintai, yang sudah tumbuh menjadi remaja, tapi Allah perintahkan untuk menyembelihnya, maka dia lakukan itu. Mungkin kalau perintah itu kepada kita, kita tidak sanggup. Kita hanya diminta secuil dari harta yang kita miliki. Itu pun masih banyak saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa saya belum ada rezeki. Benarkah belum ada rezeki? Bukankah Allah sudah memberikan rezeki, tapi tidak kita pikiri? Justru kita pikirkan yang lain. Untuk kurban cukup kita mengumpulkan satu hari 5.000 rupiah, sebulan berarti 150, setahun berarti 1.800.000 bisa kita ikut kurban. Tapi banyak orang yang menggunakan hartanya satu hari untuk yang makro 20.000, untuk yang makro 20.000 dia sanggup, ada rezekinya untuk membeli rokok. Pada 20.000 kalau sebulan 600.000, kalau setahun 7.200.000, kalau 10 tahun 72 juta, bisa berangkat haji berdua suami istri. Jadi jangan pernah katakan belum ada rezeki.
Lebih baik diam saja kalau diajak orang, kalau memang belum awak mau ikut. Kenapa? Karena menjadi orang yang kufur nikmat, rezekinya diberi Allah tapi tidak digunakan untuk jalan Allah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, inilah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk mengingatkan kita semua untuk kembali kepada jalan yang diberikan tuntunan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga Allah bukakan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tergolong orang yang merugi di dunia dan merugi di akhirat, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Akhirnya mari kita mohon kepada Allah, berdoa semoga dosa yang pernah kita lakukan dapat maaf. Woi, kalian kalau nemu video gua, di like lah woi. Jangan ditonton doang.